Halo semuanya, kenalin gue Ridwan. Di video kali ini gue mau jelasin tentang Cisco, yaitu adalah implement REST API with SDN controller. Nah, sebelum kita mulai ini, kita bisa siapin beberapa resource, yaitu adalah PC yang pastinya, dan juga VirtualBox atau VMware. Kali ini aku pakai VMware aja biar lebih enak karena aku udah biasa pakai VMware juga. Next adalah Deva SC Virtual Machine. Nah, berikutnya setelah kita install semua resource-nya, kita bisa langsung setup aja. Kita mulai dari option, kita cek option di sini, preference. Berikutnya ke miscellaneous, kita bisa centang enable external access for network controller REST API. Centang aja langsung, kalau udah kita close aja. Next kita buat apa ini, centang aja buat bikin top. Oke. Setelah itu kita bisa langsung setelah centang tadi ya, misalnya kita bisa langsung ke PT controller. Kita langsung ke config-nya aja, kita ke real world, masuk ke controller. Terus kita bisa setting portnya ini ke 58.000 dan centang access enable. Dan setelah itu kita bisa close aja. Next kita bisa request ke ini, request ke localhost ini dengan Chromium. Nah, tadi aku udah ngetes juga, tapi kita tes lagi. Nah, security failure ticket. Nah, ini udah bisa ya, udah sama ya, hasilnya sama. Berikutnya kita pakai namanya Postman. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke admin dulu untuk ngecek dokumentasi API-nya untuk pengetesan lebih lanjut nanti. Kita bisa ke PC admin di sini. Kita bisa langsung ke desktop. Berikutnya ke browser. Kita bisa langsung masuk ke IP-nya ini aja. Copy dan berikutnya kita tempel di sini. Go. Nah, kita bisa masukin sesuai ini aja, Cisco. Dan ini juga Cisco 123, platnya seru. Login aja, ini udah bisa login. Next kita bisa langsung ke API docs-nya aja. Kita bisa ke etiket buat ngecek dokumentasi lebih lanjut dari Postman dari API ini, REST API ini, karena dokumentasi sangat amat penting untuk REST API ini. Nah, berikutnya kita bisa langsung ke apa ya? Oh ya, pengetesan dengan menggunakan Postman. Dan berikutnya kita bisa launching Postman dengan membuat satu untitled request. Kita request ke ini tiket ini dengan metodenya post. Berikutnya kita bisa masukin bodinya sini kita pakai raw dan juga JSON. Nah, kita langsung tempel aja. Nah, kita request. Nah, ini timeout ya. Kita dapat service tiket milik kita. Ini bisa copy aja dan kita bisa simpan di blockchain nih. Nah, ini simpan dulu, ini pasti kepake. Nah, berikutnya kita bisa send oh ya, ini udah tadi. Dan berikutnya kita bisa langsung create new get request for all network device in the network. Kita bisa buka Postman lagi yang baru. Nah, kita bisa request ke sini. Kita new get. Ini kita bisa masukin, kita klik ke headernya. Berikutnya kita masukin X token. Di mana token ini adalah token yang kita dapetin di request sebelumnya. Ini service token. Nah, kita masukin di sini aja, di sini. Nah, setelah itu kita bisa centang. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari contoh perintah sini, udah sama persis. Ini. Nah, berikutnya kita bisa duplicate tab. Kita bisa atau duplicate tab ini, dan kita bisa melakukan request ke host ini. Nah, kita bisa langsung send aja. Nah, ini juga udah sama ya, ini ya sama, dan ini juga udah berhasil statusnya. Ini 200, kalau bisa ngecek 200 statusnya atau berhasil, sukses. Berikutnya kita bisa langsung ke VS Code untuk pengetesan menggunakan Python juga. Tadi aku udah nyari foldernya juga, jadi kita bisa langsung pakai aja. Untuk pertama kita bisa menggunakan kode ini dengan mengimport JSON dan juga request. Dan request itu untuk kita request ke URL ini atau page URL-nya, dan JSON ini untuk nge-parse hasil dari responnya tadi. Nah, kita bisa langsung tes aja. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak kita ngetes di Postman tadi, tapi ini dengan menggunakan script Python. Nah, kita bisa running aja untuk pertama, dan ini kita sama persis. Mungkin kita bisa simpan ini service-nya, copy, dan kita bisa taruh di note lagi. Ini sebenarnya sama persis. Enggak ding, dia ternyata beda. Dan ini mungkin kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu adalah ini juga udah sama ya tadi kan.
Next kita ke 02 yang kedua ini dengan mengganti service ticket numbernya. Nah, kita bisa mengganti service ticket numbernya di your service ini. Copy aja, paste di sini, kita running. Nah, ini juga udah sama ya, sama persis. Next kita tes yang ketiga atau get hostnya. Ini kurang lebih sama seperti yang kita lakukan tadi di Postman, cuman ini di Python aja. Secara kode pun ini cukup simple. Nah, kita bisa ganti di your service-nya juga, kita bisa request dan kita dapat data yang sama apa yang diharapkan juga. Next kita ada ini, walaupun opsional, kita praktekin aja apakah ini berhasil atau tidak. Berikutnya kita langsung ke admin PC-nya. Jadi kita balik ke packet tracer lagi ke PC adminnya. Nah, ini gimana kita ke programming. Berikutnya kita buat new. Misalkan kita di sini kita create dengan nama REST API. Misalkan gini, REST API. Nah, REST API gini kita bisa pilih empty Python, dan juga ini apakah ini ada khususnya. Sepertinya tidak ada khususnya, atau broker atau ini kita bebas mungkin. Kita bisa langsung create aja dan kita mendapatkan main ini. Untuk main ini kita bisa copy dari kode tadi. Namun apa yang harus di copy ini, diperintahnya copy get host yang ketiga. Kita get hostnya kita bisa copy aja get host ini ke sini, ke main. Nah, kita save dulu, dan kita bisa running. Apakah ini berhasil? Sepertinya di sini tidak berhasil dikarenakan ada masalah di bagian line 12 dengan index. Kita bisa baca dokumentasi tadi, mungkin nanti setelah ini mungkin kita lakuin yang kedua dulu. Apakah yang kedua ini bisa atau tidak? Misalkan kita ada name file name, kita misalkan create. Nah, kita bisa API misalkan. Ini kita buat ngetes yang kedua. Kita copy aja dan kita bisa ke paste di sini, udah sesuai, dan kita bisa running. Oke, apakah bisa? Python di line 12. Apa ini ya? Sebentar, network device. Ya harusnya sudah bisa ya. Cuma dia ada masalah. Oh, di replace. Ternyata ada kesalahan ini, dan ternyata kita harus mereplace semua localhost ini ke situ, ke alamat IP ini. Kita mungkin dimulai dari yang pertama tadi dan kita bisa replace ini. Kita run. Apakah bisa? Dan ternyata memang bisa. Dan sukses, statusnya 200. Next kita dites di sini apakah juga bisa, lancar. Dan statusnya juga sukses. Jadi untuk inti dari praktek ini adalah kita bisa melakukan semua request dengan pengetesan REST API ini dengan Postman, script Python, ataupun dari packet tracernya. Mungkin sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share, atau subscribe juga boleh lah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.